Ya, suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, kita mulai kuliahnya hari ini ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Oke, tadi sebelumnya ada kuliah? Ada, Bu. Ada, Ibu. Ada, oke. Udah dari 7.30 ya. Ya, mungkin sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang akan kami sampaikan hari ini akan memberikan manfaat untuk kalian semua. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Oke, ini masuk minggu kedua perkuliahan ya. Masih semangat kan semuanya? Ya, sambil saya share screen-nya ya. Ya, mungkin yang kameranya, yang sinyalnya stabil bisa dinyalakan ya kameranya. Oke, tadi sudah mendownload petunjuk praktikum inisiasinya di Bismart. Sudah? Ya, oke. Ya, jadi saya harap nanti kita diskusinya bisa nyambung begitu ya, karena kalian paling tidak sudah mendownload dan membacanya mungkin secara sekilas. Ya, berarti semuanya sudah masuk ke Bismart ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang hari ini kita jadwalnya adalah asistensi percobaan inisiasi praktikum kimia dasar 2. Ya, seperti yang kami sampaikan minggu lalu, jadi untuk praktikum kimia dasar 2 ini nanti ada 4 tema utama ya. Ada tema 1, energi dalam bahan makanan, tema 2, vitamin C dalam tablet effervescent, kemudian ada baterai buah-buahan, dan yang terakhir ada minuman isotonik ya, isotonik apa. Nah, nanti untuk teknis asistensinya, nanti saya akan menyampaikan 2 tema pertama, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang gambaran percobaan energi dalam bahan makanan dan vitamin C dalam tablet effervescent. Kemudian yang 2 terakhir akan disampaikan oleh Bu Metri. Bu Metri sudah masuk ke room ini belum ya? Oh iya. Ya, oke, mungkin masih terkendala jaringan ya. Ya, tidak apa-apa. Oke, jadi sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan juga minggu lalu ya, terkait dengan jurnal praktikum. Jadi kami sudah bersepakat untuk mereduksinya. Jadi nanti untuk jurnal praktikum kalian kerjakan khusus untuk percobaan inisiasi ya. Dan untuk yang project nanti kalian tidak perlu membuat jurnal praktikum, jadi cukup hasil diskusi langkah kerja problem solving yang sudah disepakati kelompok dan langsung ke laporan resmi ya. Laporan resmi diikuti dengan video percobaan. Ya, ini adalah format jurnal praktikumnya, jadi kami sudah berusaha untuk mereduksinya ya. Jadi kalian nanti cukup untuk menuliskan nama, NIM, kelompok, jadi identitas kalian begitu ya. Kemudian tanggal percobaannya, judul percobaannya apa, tujuannya apa, dan langsung data hasil pengamatan. Nah, jangan lupa untuk data hasil pengamatan ini nanti kalian buat dalam bentuk tabel. Ya, kemudian nanti di akhir silakan beri space untuk tanda tangan kalian. Jadi nanti saya harap tidak ada yang kemudian menggunakan format jurnal praktikum milik temannya ya, karena di bawah nanti ada tanda tangan kalian. Ya, saya rasa ini sudah cukup sederhana ya. Semoga tidak menjadi beban untuk kalian. Oke, untuk tujuan dari asistensi praktikum inisiasi ini. Sebenarnya ada banyak ya untuk tujuannya, tapi di sini kami menuliskan ada 3 hal utama. Yang pertama adalah sebagai pendampingan awal untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan setiap tema kegiatan praktikum kepada mahasiswa. Jadi nanti istilahnya gambaran
percobaan inisiasi, yang mana nanti dari percobaan inisiasi ini dapat kemudian kalian jadikan dasar untuk menyelesaikan problem solving pada project. Begitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis data pada setiap tema kegiatan praktikum melalui pengamatan praktikum inisiasi dengan tepat. Ya, karena untuk percobaan inisiasi ini, tadi kan ada 4 tema percobaan ya, di mana ada beberapa percobaan yang nanti kalian hanya mengamati video, dan 2 lainnya kalian dapat praktikan di rumah. Begitu. Jadi nanti mungkin ada yang kalian hanya mengamati video saja, dan nanti harapannya kalian dapat mengamati kira-kira apa sih yang perlu diamati dari video itu, kemudian nanti bagaimana cara menganalisis data hasil percobaannya. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengaplikasikan konsep kimia yang relevan dengan tema praktikum dalam bentuk gagasan tertulis. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan penyusunan laporan resmi ya. Jadi harapannya nanti kalian dapat kemudian menggunakan konsep kimia yang kemudian relevan untuk membahas hasil percobaan praktikum inisiasi ini. Ya, mungkin kita langsung masuk ke tema yang pertama ya. Ya, untuk tema pertama adalah judulnya tentang energi dalam bahan makanan. Nah, untuk tema ini nanti konsep kimia yang berkaitan adalah tentang konsep termokimia. Ya, mungkin kalian bisa sambil membuka petunjuk praktikumnya ya. Oke, ini untuk yang pertama, jadi tujuannya ya, ada tujuan, alat, dan bahan. Nah, untuk tujuannya ini, nanti diharapkan kalian dapat menentukan jumlah kalori di dalam suatu makanan kemasan begitu ya, di mana dasarnya kan setiap bahan makanan itu nanti kan ada dilengkapi dengan label nutrisi ya, di mana di salah satu labelnya itu ada tertulis jumlah kalori yang terkandung per gram sebagai sumber energi. Nah, melalui percobaan ini nanti di project kalian akan menentukan berapa sih jumlah kalori yang terkandung di dalam bahan makanan tertentu. Nah, untuk bahan-bahannya nanti akan kita diskusikan ketika kita sudah memasuki percobaan project. Nah, untuk percobaan inisiasi ini, ada 3 percobaan utama yang akan kalian lakukan. Bukan lakukan ya, kalian amati, karena nanti kami akan memberikan video ya kepada kalian. Nah, untuk 3 percobaan itu, yang pertama adalah percobaan kualitatif, reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian nanti ada penentuan kapasitas panas kalorimeter, dan yang ketiga ada penentuan panas netralisasi. Mungkin ada yang sudah pernah melakukan percobaan ini ketika di SMA? Adakah? Belum, Bu. Adakah yang pernah melakukan percobaan ini? Belum? Atau sudah lupa? Belum? Belum pernah, Oh, ya. Bu. Belum pernah ya, oke. Belum, Bu. Oke, tidak apa-apa kalau belum pernah. Jadi nanti silakan kalian amati ya videonya, meskipun kalian tidak bisa melakukannya secara langsung. Tapi nanti kan di project kalian bisa melakukannya secara langsung gitu ya. Jadi nanti kalau di project kalian akan kami minta untuk membuat satu alat kalorimeter sederhana. Sedangkan kalau di inisiasi ini nanti kita menggunakan kalorimeter yang ada di lab. Nah, ini untuk alat dan bahannya ya. Jadi untuk percobaan kualitatif reaksi eksoterm dan endoterm nanti ada 5 jenis garam yang saya blok nih ya. Jadi 5 jenis garam terakhir ini nanti akan kami masukkan ke dalam air begitu ya. Kemudian nanti harapannya ketika kalian praktik langsung, kalian bisa mengamati secara langsung kira-kira bagaimana panas dinginnya ya setelah ditambahkan garam-garam ini. Tetapi karena di sini kalian hanya mengamati video, jadi nanti akan kami tampilkan suhu awal dan suhu setelah ditambahkan garam-garam ini. Ya, jadi nanti silakan kalian amati. Kemudian untuk yang penentuan kapasitas panas kalorimeter, nanti kalian bahan yang digunakan itu menggunakan air panas dan air dingin ya. Nanti akan dicampur, kemudian kalian dapat menentukan kapasitas panas kalorimeternya. Dan yang ketiga, untuk penentuan panas netralisasi, nanti ini bahannya menggunakan NaOH dan HCl 1 molar. Ya, kemudian untuk prosedur kerjanya, silakan sambil dilihat ininya ya.
petunjuknya. Ya, jadi untuk percobaan yang pertama ya, di situ ada uji kualitatif reaksi ekso dan endo, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi nanti kami akan menyiapkan 5 tabung yang berbeda, kemudian kami akan mengisinya dengan air, dan kemudian memasukkan 5 jenis garam yang berbeda ke dalam masing-masing tabung. Nah, nanti kalian akan mengamati bagaimana sih panas dinginnya yang didasarkan pada suhu sebelum dan setelah ditambahkan garam. Begitu. Jadi nanti kalian akan mengamatinya secara kualitatif. Ya, kemudian yang kedua adalah menentukan panas kalorimeter. Ya, di sini saya sudah menampilkan gambarnya sih. Jadi ini yang gambar yang atas ya. 5 gambar di atas ini adalah percobaan penentuan panas kalorimeter. Jadi nanti perlu untuk merangkai atau menyusun alat kalorimeternya terlebih dahulu. Kemudian memanaskan air ya. Mungkin tadi kalau di petunjuk praktikum 20 mili air ya. Ya, tetapi mungkin nanti ketika di video saya akan memanaskannya akan lebih dari 20 mili. Ya, mungkin ada yang tahu kira-kira alasannya apa? Kenapa saya lebihkan? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan siapa ini? Melani, Bu. Oh ya, silakan Mbak Melani. Menurut saya kenapa ditambahkan? Soalnya kalau 20 mili itu kan kemungkinan waktu di pembakaran itu memakan waktu sedikit. Jadi hasilnya itu kayak kurang spesifik itu, Bu. Tapi kalau lebih banyak nanti bisa hasilnya itu lebih teliti dan lebih detail gitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Melani. Ya, bisa saya dapatkan sih poin pentingnya. Jadi, ya, karena ketika kita memanaskan air ya, otomatis akan ada beberapa volume yang menguap begitu kan, menjadi uap air. Jadi ketika nanti saya memanaskannya 20 mili, pasti ketika nanti suhunya mencapai kira-kira 50 derajat, nanti volumenya akan berkurang ya. Padahal di sini kita membutuhkannya 20 mili. Jadi nanti saya lebihkan gitu ya untuk memanaskannya. Dan nanti setelah panas baru saya ambil 20 mili. Ya, jadi nanti suhunya diukur ya, suhu air panas ini, dan dinotasikan dengan TH atau temperatur hot ya. Jadi suhu air panas. Silakan bisa ditandai di petunjuk praktikum kalian atau mungkin bisa dicatat ya, karena nanti kita akan banyak membicarakan tentang TH, TC, dan seterusnya. Itu untuk panas kalorimeter tadi baru memanaskan ya. Jadi kita baru sampai mengukur TH. Ya, kemudian setelah di sisi lain begitu ya nanti akan disiapkan 20 mili air dingin. Nah, 20 mili air dinginnya ini akan kami tuangkan ke dalam kalorimeter dan akan kami ukur suhunya. Ya, berarti untuk suhu air dingin ini akan dinotasikan sebagai TC ya atau T cold. Kemudian berarti kan tadi air dinginnya sudah ada di dalam kalorimeter. Nanti kita akan memasukkan air panasnya dengan hati-hati ke dalam kalorimeter, kemudian kita tutup, aduk, dan kita akan catat suhunya setiap 10 detik. Nah, sampai kapan kita mencatat suhunya? Sampai suhu akhirnya itu konstan. Jadi mungkin nanti di percobaan ini kami akan mengukur suhunya hingga 3 kali konstan begitu ya. Dan suhu konstan ini yang kemudian dinotasikan sebagai TF atau T final, ya, T akhir. Ya, kurang lebih begitu untuk percobaannya. Kemudian untuk yang percobaan ketiga itu menentukan panas netralisasi. Ini stepnya hampir sama sih seperti yang panas kalorimeter tadi. Hanya saja untuk netralisasi nanti bahannya kita ganti ya menggunakan NaOH dan HCl. Volumenya masing-masing adalah 20 mili. Nah, untuk percobaan panas netralisasi ini kita juga membutuhkan data T awal dan T akhir. Kira-kira untuk T awalnya ini suhunya siapa? Ada yang mau menjawab? Tadi bahannya ada NaOH dan HCl ya. Ada yang bisa menebak T awalnya suhunya siapa? NaOH, Bu. NaOH saja? NaOH sama HCl.
Iya, jadi untuk T awalnya nanti adalah suhu rata-rata dari larutan HCl dan NaOH ya. Karena mungkin nanti ketika diukur suhunya NaOH misalnya 24 derajat Celcius begitu ya. Sedangkan suhunya HCl-nya itu 26 misalnya. Jadi untuk T awalnya nanti kita rata-rata. 24 tambah 26 dibagi 2. Atau mungkin bisa saja suhu awalnya sudah sama ya. Jadi misalnya sama-sama 25 derajat. Jadi nanti kita T awalnya menggunakan 25 derajat. Ya, itu untuk yang T awal percobaan panas netralisasi. Sedangkan untuk yang T akhirnya atau T finalnya sama ya seperti percobaan sebelumnya. Jadi T finalnya di sini adalah suhu konstan. Ketika sudah dicampurkan NaOH dan HCl-nya dan mencapai suhu konstan. Ya, jadi untuk masing-masing percobaan penentuan panas kalorimeter dan panas netralisasi akan kami ulangi sebanyak 3 kali. Jadi nanti kalian juga menganalisis datanya, menghitungnya itu juga sebanyak 3 kali. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Bisa diikuti ya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang T awal itu tadi kan HCl sama NaOH. Nah, itu tuh dihitung dari suhu sebelum dimasukkan ke alat kan, Bu. Jadi waktu dihitung pakai termometer biasa kan, Bu. Baru langsung ditambahkan, dicari rata-rata. Begitu, Bu? Ya, iya betul. Mbak siapa nih? Mbak Melani ya? Ya, jadi sebelum ya, THCl-nya berapa, TNaOH-nya berapa, kemudian kita rata-rata. Berarti yang T akhir itu kalau sudah dimasukkan alat dan dicari konstannya, begitu ya, Bu? Iya, betul. Untuk T finalnya berarti suhu akhir ketika sudah konstan. Ya, makasih, Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, bisa diikuti ya. Ya, mungkin nanti silakan sambil untuk dicatat ya. Ya, karena di sini sekali ini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis datanya. Ya, jadi untuk percobaan ini tadi kan ada 3 ya. Yang pertama ada percobaan kualitatif reaksi ekso dan endo, dan ini silakan dibuat dalam bentuk tabel ya, data hasil pengamatannya. Jadi kan tadi ada 5 jenis garam yang berbeda. Kemudian nanti pengamatannya apa? Apakah mungkin suhunya naik, suhunya turun, dan seterusnya. Jadi nanti silakan kalian tuliskan hasil pengamatan kualitatifnya di tabel ini. Ya, itu untuk yang percobaan kualitatif. Kemudian ini yang masuk percobaan yang kedua ya, yang menentukan kapasitas panas kalorimeter. Ya, mungkin yang tabel ini belum ada di diktat ya. Ya, jadi mungkin bisa ditambahkan ya. Nah, karena tadi seperti yang saya sampaikan untuk percobaan kapasitas panas kalorimeter dan yang panas netralisasi ini akan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi nanti kalian akan mendapatkan 3 jenis suhu ya untuk masing-masing percobaan. Jadi nanti silakan dibuat tabel waktu dalam setiap 10 sekon ya, karena kita mengukurnya setiap 10 sekon. Jadi 10 sekon pertama di percobaan pertama suhunya berapa, 2 berapa, 3 berapa, dan seterusnya. Jadi itu untuk datanya. Kemudian sekarang kita masuk ke teknik analisis datanya. Ya, untuk di percobaan penentuan panas kalorimeter ini, tadi kita awali dengan TC. TC sudah tahu ya, apa itu TC? Temperatur atau Temperatur air dingin. Iya, air dingin. Kemudian TH? Temperatur air panas. Oke, TF? Suhu akhir Temperatur atau suhu final. final. Final ya, yang sudah konstan. Kemudian, sebentar ini nanti ulang nggak ya? Oke, mungkin di sini saja. Untuk delta T air dingin, delta T air dingin, berarti di sini saya tuliskan delta T C ya. Ngitungnya bagaimana? Ada yang mau menjawab? Silahkan. TF dikurangi TC, Ibu. TF TFC dikurangi TC. TC, oke. TF dikurangi TC.
Aduh. Ya, kalau yang delta T air panas, berarti delta TH di sini ya. Bagaimana caranya? TF dikurangi TH. TF kurangi TH? Kira-kira yang suhunya lebih tinggi yang mana? TH atau TH. TF? TH. TH. Berarti delta TH? TH dikurangi TF. Iya, TH dikurangi TF. Jadi yang lebih tinggi ya, sebagai yang di depan. Ya. Karena kalau untuk yang delta TC kan dia suhu finalnya pasti naik ya, lebih tinggi. Jadi TF kurangi TC, sedangkan TH di sini air panasnya itu lebih tinggi karena dia akan melepas kalor. Begitu. Kemudian sekarang kita masuk ke QC. Mungkin ada yang tahu QC di sini maksudnya apa sih? Saya pindah di sini ya. QC. QC di sini maksudnya apa? Kapasitas kalorimeter. Kesaling, Bu. Ada yang lain? QC. Kalor jenis air dingin, Bu. Kalor jenis air dingin. Kurang tepat ya. Ada yang lain mungkin? Ya, oke mungkin oke, QC ya. QC di sini Kalor adalah jenis panas yang kalorimeter. diterima. Oke. Ya, baik. Saya luruskan ya, untuk QC di sini adalah panas yang diterima oleh air dingin. Kenapa air dingin di sini menerima panas? Karena dicampurkan dengan air panas. Iya, karena kan suhu awalnya air dingin itu kan rendah begitu ya. Ketika dicampurkan dengan air panas, dia menerima kalor dari si air panas ini, sehingga QC di sini merupakan panas yang diterima oleh air dingin. Bagaimana cara menghitungnya? Masih ingat rumusnya? Ayo, rumus Q. MC delta T. MC delta T. Iya, delta betul. T. M, C, C-nya ini C besar apa C kecil? C besar. C besar? C kecil. C kecil. Kecil. Oke, sekarang Iya, saya betul. tanya, bedanya C besar dan C kecil apa? C besar itu kalum tinggi. Iya, siapa ini? Mas Irfan. Saya, Bu. Ya, Oh, C iya, Bu. besar itu? Itu satuan kaulum kan, Bu? Oke. Kalau C kecil? Lupa ya? Kalor jenis, Bu. Iya, kalor jenis. Jadi kalau C kecil di sini adalah kalor jenis ya. Jadi di sini kita menggunakannya kalor jenis, sedangkan kalau C besar itu adalah kapasitas panasnya, begitu ya. Oke. Nah, untuk mencari QC di sini, panas yang diterima oleh air dingin, dikalikan massa dikalikan C atau kalor jenisnya air dikalikan delta T. Otomatis delta T-nya adalah delta T C karena kita mencarinya adalah QC. Nah, M-nya berapa ini? Apakah tadi kalian mendapatkan data M? Masanya apakah tadi ditimbang? Sesuai volumenya bukan, Bu? Kan Iya. kalau air kan rho-nya 1. Oke, berarti M-nya di sini adalah didapatkannya dari rho? Dari rho dikali V. Iya, rho dikali V. Ya, berarti tadi rho-nya air berapa di sini? Rho air 1. Satu ya, satuannya 1 gram per sentimeter kubik. Oke, per mili ya, saya nulisnya di sini per mili. Dikali V-nya berapa V? 20. 20 mili. Oke, 20 mili. Silakan sambil dicatat ya. Takutnya tulisan saya tidak terbaca nanti. 20 mili dikali C-nya berapa, kalor jenisnya berapa? Kalor jenis air?
4,2. Bukan. Ya, tapi kita di sini sesuaikan satuan yang ada ya. Karena di sini kan kita menggunakan gram, kemudian ada derajat Celcius, jadi kita menggunakan C yang 1 gram. Sorry. 1 joule per gram. 1 kalori. 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya, itu adalah nilai C-nya, kemudian delta TC-nya berarti nanti bisa dihitung ya. Misalnya di sini delta TC-nya saya tulis delta TC nilainya, satuannya apa nih delta TC? Dalam derajat Celcius. Oke, berarti di sini kita bisa mengetahui satuan dari Q-C kan? Q-nya bisa kita coret, kemudian derajat Celciusnya juga, milinya juga. Ya, berarti nanti di sini ketemu berapa? Dalam satuan kalori. Ya, itu untuk Q-C. Sekarang kita itu tadi Q-C ya. Sekarang kita beralih ke Q-H. Ya, berarti Q-H di sini apa nih Q-H? Q-H di sini artinya apa? Panas Yang diterima. Panas yang yang dilepas. Panas yang Oke. Air panas. Iya, dilepas ya. Q-H itu panas yang dilepas oleh air panas. Berarti menghitungnya bagaimana? M C delta T. delta T, T-nya siapa? TH. T. TH. Ya, saya rasa ini tidak perlu saya jabarkan lagi ya, karena sama seperti yang atasnya. Jadi itu adalah panas yang diterima air dingin dan yang dilepas oleh air panas. Ya, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, ini adalah menghitung Q kalorimeter. Q kalorimeter. Saya singkat dengan QK ya. Ya, mungkin ada yang tahu untuk menghitung Q kalorimeter ini menggunakan konsep apa? Ada yang tahu? Masih ingat azas Black? Ki masuk sama dengan Ki keluar, bukan Ibu? Iya, jadi kita di sini menggunakan konsep azas Black ya. Oke, berarti di sini adalah Q terima sama dengan Q dilepas. Ki keluar. ya Q lepas ya. Ya, sekarang yang menerima panas siapa saja? Air dingin, Bu. Air dingin. Terus ada apa lagi? Alatnya juga nggak, Bu? Iya, berarti Q kalori meternya kan? Q Iya. K. Sedangkan yang melepas? Air QH. panas. Oke, berarti Q H. Ya, di sini kita akan mencari apa sih? QK. QK. Berarti QK-nya kita dapatkan dari? QH min Ki C. Min QC. Oke, QH min QC. Ya, satuannya apa berarti di sini? Kalor. Iya, Kalau dalam kal ya. Oke, itu untuk menghitung
kikalorimeter. Oke, nah sekarang kita akan menghitung C kalorimeter atau kapasitas panas dari kalorimeter ini. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung C? Ada yang ingat? Ya, sebetulnya itu dari ini ya, asalnya dari kikalorimeter untuk menghitung C-nya kan ini ya. C kalorimeter kali delta T. Ya, sebetulnya C besar di sini kan apa sih? Ini kan C besar di sini itu kan massa dikali C kecil kan? Jadi untuk menghitung kikalorimeter itu C besar kalorimeter dikali dengan delta T. Ya, saya pindah dulu ya di sini berarti yang kita hitung kan C kalorimeternya. Ini saya tingkat CK saja ya. C kalorimeter sama dengan Ki kalorimeter dibagi dengan Delta T. Oke. Ya, delta T-nya bagaimana menghitungnya? Delta T-nya. Delta T kalorimeternya. Ada yang tahu? Suhu awal alat bisa nggak, Bu? Jadi suhu yang tadi Suhu awal alatnya saja? enggak, Delta jadi lah suhu ya. akhir alat, akhir alat dikurangi suhu awal alat. Oke, berarti TF ya. TF dikurangi suhu awal kalorimeternya itu kan sama dengan suhu awal air dingin ya. Jadi bisa kita ganti dengan TC. TF dikurangi TC. Ya, jadi ini untuk menghitung kapasitas panas kalorimeter. Kemudian ini terakhir ya, C kalorimeter rata-rata. Bagaimana cara menghitungnya? C kalorimeter rata-rata saya tulis sebagai C kabar ya. Ya, karena tadi kan percobaannya dilakukan 3 kali, berarti otomatis kalian mendapatkan nilai C kalorimeternya ini ada 3 ya. Berarti nanti silakan kalian rata-rata CK1 ditambah CK2 ditambah CK3 dibagi 3. Ya, begitu. Itu untuk menghitung percobaan penentuan panas kalorimeter. Jadi kalian sudah mendapatkan data kapasitas panas dari kalorimeter yang digunakan. Begitu, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Kalau bisa diikuti, kita lanjutkan untuk analisis data penentuan panas netralisasi. Nah, ini tidak saya tulis ya tabelnya. Oke, untuk penentuan panas netralisasi nanti datanya sama ya, karena ini dilakukan 3 kali percobaan. Jadi nanti silakan kalian juga membuat tabel yang ini. Jadi tabel antara waktu tiap 10 detik dengan suhu yang teramati. Ya, untuk penentuan panas netralisasi. Oke, mungkin kita diskusikan satu persatu ya untuk data yang kita butuhkan. Jadi untuk T awal di sini tadi sudah saya jelaskan ya, apa itu T awal di sini? Suhu NaOH dan HCl sebelum dimasukkan alat. Oke, rata-ratanya ya. Kemudian T akhirnya? T akhirnya? Suhu ketika sudah dicampurkan yang konstan. Iya, suhu konstannya. Kemudian untuk delta T-nya? Berarti suhu akhir dan awal. T akhir
Sulit tulis. T akhir kurangi T awal. Ya, itu untuk delta T-nya. Sekarang kita menghitung kikalorimeter. Kikalorimeter. Kika ya, saya singkat Kika. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitungnya? C? C kali delta T. C kalorimeternya delta T. ya. C, Iya. CK dikali delta T. Ya, CK-nya ini dapatnya dari mana? CK ini dapatnya dari mana? M dikali C kecil. M dikali C kecil? CK ini sebenarnya apa sih? Kapasitas panas kalorimeternya kan? Iya kan? Ya, Bu. Iya. Ya, Iya, itu didapatkannya dari Iya. hasil rata-rata percobaan. kurang. Iya, Hasil rata-rata sebelumnya. Jadi percobaan. kita menghitung kikalorimeternya menggunakan CK di sini. CK rata-rata dari percobaan penentuan kapasitas panas kalorimeter. Jadi yang digunakan di sini nanti silakan gunakan dari data sebelumnya ya. Jadi CK rata-rata. Dikalikan dengan delta T. Delta T-nya tadi di sini sudah dapat, T akhir kurangi T awal. Itu untuk kikalorimeter. Nah, sekarang kita beralih ke kilarutan. Kilarutan. Ya, kalau saya tanya kilarutannya ini sebenarnya kilarutan apa sih? Tadi bahannya direaksikan NaOH dan HCl ya. Iya. Oke, kilarutannya di sini kira-kira kilarutan apa? Larutan campuran HCl sama NaOH, Bu. Oke, berarti namanya larutan apa? Hasilnya? Netralisasi. Iya, netralisasi. Atau mungkin bisa kita tulis kilarutan NaCl-nya ya. NaCl. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kilarutan? Sama kan seperti sebelumnya? Hanya saja ini NaCl ya. Oke, jadi untuk kilarutan M, C, kali delta Delta T. T. Ya, kita bedah M-nya di sini bagaimana? Rho dikali V juga ya? Iya. Oke, berarti rho-nya siapa ini? Rho? NaCl. Iya, dikali V. V-nya NaCl. siapa? V-nya NaCl. V-nya NaCl berapa? Hasil campurannya tadi, Bu. Ya, berapa volumenya? Tadi kan Setelah dipanas. di petunjuk sudah ada jumlah volumenya yang dicampurkan. Itu berapa? 20, Bu. 20 mili. 20 mili? Ada yang lain? 20 dan 20. 40, Bu. Tambah Iya, 20. betul. Jadi VNaCl-nya di sini 40 ya. 40 mili. Ya, itu VNaCl. Kemudian dikali dengan C ya. Kalori jenisnya nanti silakan kalian cari. CnACl dikali dengan delta T. Ya, nanti jangan lupa satuannya untuk dituliskan ya, seperti tadi. Jadi nanti untuk kilarutan di sini kalian mendapatkannya dalam satuannya apa ini? Kal. Iya, Kal. kal. Oke, jadi sama ya seperti tadi caranya. Oke, itu untuk kilarutan. Sekarang kita beralih ke delta H. Ya, bagaimana cara menghitung delta H di sini?
Ada yang tahu? Pakai yang min MC delta T bukan, Bu? Oke, tapi mungkin saya jelaskan kenapa asalnya dia harus minus begitu ya. Ya, oke saya ulangi dulu. Ya, oke untuk asalnya ya delta H, hubungan delta H dengan Q reaksi. Ya, karena kita di sini kan melakukan percobaannya itu di dalam kalorimeter ya, artinya reaksi itu terjadi di kalorimeter dan tidak ada panas yang dilepas dan diterima begitu ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini bahwa Q reaksi ditambah dengan Q kalorimeter ditambah dengan Q larutan itu sama dengan 0. Karena tadi dia reaksinya berlangsung di dalam kalorimeter. Nah, sekarang kalau kita mengeluarkan Q reaksinya, jadinya bagaimana ini? Minus HK minus HK dikurangi Hi larutan. Oke, tapi di dalam kurung ya, minusnya saya keluarkan. Kemudian di sini Kika min plus Q larutan. Ya, dan nilai inilah yang kemudian ini itu delta H ya. Jadi sebentar. Q ditambah Q larutan itu adalah delta H. Delta H itu awalnya kan Q ditambah Q larutan. Nah, dari dua persamaan ini, kemudian kita bisa menarik ini ya, dua ini, kita bisa menariknya di sini. Bahwa nilai Q reaksi sama dengan Minus delta H. delta H. Nah, untuk Q reaksinya di sini adalah Qk plus Q larutan. Nah, sebetulnya untuk nilai minus di sini itu menunjukkan apa sih? Ya, jadi untuk Q reaksinya positif, artinya delta H-nya itu negatif ya. Jadi plus minusnya di sini itu menunjukkan bahwa dia apakah melepas atau menerima kalor. Ya, begitu. Jadi untuk menghitung nilai delta H-nya nanti kalian bisa menggunakan rumus ini. Ya, mungkin dua lagi ya. Ya, satu lagi, yang satunya hanya rata-rata. Kemudian sekarang bagaimana kita cara menghitung delta H per mol H+. Mol H+ yang di sini maksudnya apa sih? Molnya siapa? HCl. HCl. Oke, berarti di sini kan delta H per mol HCl. Nah, untuk menghitung nilai mol HCl, bagaimana caranya dari percobaan ini? Bagaimana cara menghitung molnya? Gram per mr. Apakah tadi kita menimbang HCl-nya? Tidak, tapi kan kita tahu volumenya, Bu. Jadi kita pakai massa jenis hitungnya. Ya, oke, itu bisa saja sih ya. Tapi ini lebih mudah karena tadi kan HCl-nya bentuknya larutan ya. Berarti kalau untuk menghitung mol dari larutan, bagaimana caranya?
Tadi ada molaritasnya kan? Cek aja. Ada molaritasnya ya. Berarti M dikali V HCl, ya kan? Ya, jadi untuk menghitung delta H per mol H plusnya, itu nanti silakan kalian hitung nilai delta H per mol HCl-nya. Mol HCl-nya tadi kan bentuknya larutan, jadi lebih mudah untuk mencari molnya itu molaritas dikali volume. Begitu. Kemudian untuk rata delta H per mol H plus, artinya nanti kalian menghitung nilai delta H per mol H plusnya itu kan 3 kali, karena kita percobaannya diulangi 3 kali, kemudian nanti silakan dirata-rata. Ya, mungkin itu untuk teknik analisis datanya. Adakah yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Oh, oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita lanjutkan ke tugas dan pertanyaan dari percobaan energi dalam bahan makanan ini. Nah, untuk tugas dan pertanyaannya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan di akhir praktikum ini, tidak hanya kemudian kalian serta-merta menjawabnya di akhir ya, tetapi pertanyaan ini yang kemudian dapat kalian jadikan sebagai acuan untuk membahas hasil percobaan kalian. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Nah, masing-masing tadi kan ada 3 percobaan ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini ada kaitannya dengan percobaan kualitatif reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian yang kedua ini tentang kapasitas panas kalorimeter, dan yang ketiga ini tentang panas netralisasi. Jadi nanti silakan kalian coba untuk analisis sesuai dengan hasil percobaan. Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Sampai di sini. Saya tak minum sebentar. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Karena masih ada 3 percobaan, tapi yang selanjutnya saya rasa singkat-singkat ya. Tidak terlalu rumit seperti tadi. Oke, untuk tema percobaan yang kedua adalah vitamin C dalam tablet effervescent. Nah, mungkin ini cukup familiar ya untuk kalian, karena ketika kalian di praktikum kimia dasar 1, kalian juga sudah melakukan percobaan yang berkaitan dengan tablet effervescent ya, tapi dulu kami membidiknya itu menggunakan konsep stoikiometri, sedangkan untuk di praktikum kimia dasar 2 ini nanti konsep yang berhubungan adalah konsep laju reaksi. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, ini kan tadi kaitannya dengan konsep laju reaksi ya. Mungkin ada yang masih ingat apa sih definisi dari laju reaksi? Ada? Silahkan. Sudah pernah belajar laju reaksi ya? Perubahan konsentrasi per waktu, satuan waktu. Perubahan konsentrasi per satuan waktu. Oke, mungkin ada satu lagi, silahkan. Perubahan konsentrasi per reaksi Bu. atau hasil reaksi Dan dalam satu obatnya waktu. suatu reaktif. Ya, siapa ini? Saya tidak bisa melihat kalian. Ya, perubahan konsentrasi per satuan waktu. Oke, tadi satu lagi siapa yang terakhir ingin menyampaikan? Ya, Ibu. Ya, silakan. Siapa ini? Zahra. Oke, Mbak Zahra, silakan. Jadi Zahra perubahan ya. laju reaksi itu perubahan konsentrasi dari reaktan atau hasil reaksi dalam satu satuan waktu. Oke. Ya, oke, terima kasih Mbak Zahra dan kawan-kawan. Oke.
Ya, jadi untuk definisi dari laju reaksi sendiri ya, ini sedikit untuk mengingatkan kalian. Jadi laju reaksi di sini dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk dalam setiap satuan waktu. Nah, karena percobaan vitamin C dalam tablet effervescent ini berkaitan dengan konsep laju reaksi, sehingga tujuan dari percobaan inisiasi ini adalah kalian diharapkan dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Ya, jadi untuk percobaan inisiasi vitamin C dalam tablet effervescent ini, nanti kalian bisa mereplikasinya ya, karena percobaan ini dapat dilakukan di rumah. Jadi nanti selain kami menyediakan video, kalian bisa mereplikasinya untuk dicoba sendiri di rumah. Kalau yang energi dalam makanan tadi kan kalian hanya mengamati video ya, sedangkan untuk yang ini silakan nanti kalian coba sendiri. Nah, kurang lebih percobaannya adalah seperti ini ya, tapi nanti mungkin saya modifikasi untuk dapat kalian amati faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, sebetulnya untuk percobaan ini lebih dikenal dengan nama lavalem ya. Nah, ini bahannya dapat kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada air yang kemudian diberi pewarna. Nanti ditambahkan minyak goreng. Ya, untuk percobaan ini sebetulnya akan lebih bagus ketika kalian amati di atas senter dan kondisinya gelap. Nah, kemudian ini adalah tablet cepat larutnya ya, atau effervescent-nya. Ya, jadi nanti kalian bisa mencatat waktu reaksinya ya. Oke. Jadi kurang lebih percobaannya akan seperti itu, tapi saya modifikasi untuk beberapa variabel bebasnya begitu ya, agar kalian dapat menganalisis kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan, jadi silakan nanti disiapkan ya. Yang pertama ada 6 buah botol atau gelas tinggi polos, tidak usah yang terlalu besar ya, agar nanti kalian juga dapat menghemat bahan-bahannya. Kemudian nanti siapkan uang logam, silakan nanti siapkan 2 buah, kemudian tisu, sendok, dan benang. Kemudian untuk bahannya nanti silakan siapkan tablet cepat larut, sebetulnya di sini membutuhkan 5 butir saja, tapi mungkin kalian bisa menyiapkan lebih dari itu untuk cadangan ya. Kemudian nanti silakan siapkan obat panas dalam 1 saset, kemudian pewarna makanan, silakan kalian sediakan minimal 4 warna yang berbeda. Kemudian ada minyak goreng, air dingin, dan air panas. Ya, ini adalah prosedur kerjanya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Pertama kalian menyiapkan 5 buah tablet cepat larut itu dengan memvariasikan luas permukaannya ya, atau ukurannya. Jadi yang pertama, 2 buah tablet itu dibiarkan utuh, 1 buahnya itu dipecah menjadi 2, 1 buah lagi menjadi 4 bagian, dan 1 lainnya itu ditumbuk. Nah, untuk perlakuan tablet yang ditumbuk, nanti silakan kalian siapkan selembar tisu. Nah, tisunya ini silakan gunakan yang setipis mungkin ya, karena terkadang tisu itu juga ada yang sangat tebal, mungkin ada yang sampai 2 layer ya, jadi silakan siapkan 1 layer saja, jadi setipis mungkin. Nanti di atas tisu itu kalian letakkan uang logam di tengah-tengahnya, kemudian kalian masukkan bubuk effervescent yang tadi sudah ditumbuk di atas logam di dalam tisu begitu ya. Nah, setelah itu silakan nanti kalian bungkus rapat dan ditali menggunakan benang. Kemudian lakukan hal yang sama untuk serbuk obat panas dalam, karena kalau serbuk obat panas dalam kan bentuknya sudah bubuk begitu ya. Jadi silakan juga di treatment sama dengan tablet effervescent yang ditumbuk tadi, diletakkan di atas tisu, di atas logam, kemudian nanti ditali menggunakan benang. Ya, kemudian untuk wadahnya ya, nanti silakan kalian siapkan air berwarnanya dulu ya. Siapkan minimal 4 warna yang berbeda. Jadi di wadah lain kalian menyiapkan 4 larutan air berwarna. Baru kemudian di botol yang akan kalian gunakan untuk reaksi,
botol atau gelas ya, siapkan 3 gelas dulu. Kemudian kalian beri label ABC dan isi masing-masingnya dengan larutan berwarna yang tadi kalian sudah siapkan. Ya, kurang lebih jumlahnya 1/4 botol. Dan pastikan jumlah airnya itu sama untuk ketiga botol ini. Ya, kemudian baru ditambahkan minyak goreng. Jumlah minyak goreng yang ditambahkan untuk masing-masing botol juga pastikan sama. Dan nanti silakan untuk minyak goreng ini ditambahkan hingga 3/4 dari tinggi botol atau tinggi gelas. Ya, itu baru untuk wadah ABC ya. Sekarang kita masuk ke wadah D. Untuk wadah D ini nanti kalian melarutkan air warnanya itu menggunakan air panas. Jumlah air panasnya nanti disamakan dengan botol ABC. Maksudnya jumlah airnya ya. Jumlah airnya disamakan dengan ABC, hanya saja untuk D ini menggunakan air panas. Kemudian tambahkan minyak goreng dengan jumlah yang sama seperti pada gelas ABC. Nah, kemudian di sini puncaknya ya. Jadi secara bersamaan masukkan 1 buah tablet utuh pada botol A dan D. Tadi kan kalau A itu airnya pakai air biasa, sedangkan D itu air panas. Dua-duanya dimasukkan tablet yang utuh, kemudian 1 buah tablet yang tadi sudah dipotong menjadi 2 di gelas B, dan 1 buah yang dipotong menjadi 4 itu di gelas C. Kemudian kalian siapkan stopwatch ya, jadi kalian catat dan bandingkan waktu yang diperlukan hingga reaksi itu berakhir pada masing-masing gelas. Ya, itu untuk prosedur kerja yang pertama. Kemudian ini adalah lanjutannya ya. Tadi kan kita masih punya serbuk effervescent dan serbuk obat panas dalam ya. Silakan nanti kalian menyiapkan 2 botol lagi. Nanti ditandai dengan E dan F dan dimasukkan serbuk yang sudah dibungkus tisu tadi ke dalam botol E dan F. Kemudian masukkan minyak goreng dulu hingga setengah botol. Baru kemudian masukkan air warna secara perlahan ya melalui dinding gelas atau dinding botol. Dan jika perlu silakan kalian gunakan sendok untuk membantu prosesnya. Dan di akhir jangan lupa untuk mencatat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Ya, jadi kurang lebih nanti percobaannya adalah seperti ini ya. Jadi ini ada botol A, B, C, D, kemudian ini ada EF yang tadi menggunakan tisu ya, yang bentuknya serbuk, dan kalian bisa menggunakan sendok di sini untuk membantu prosesnya. Ya, kemudian untuk data hasil pengamatannya nanti silakan dibuat dalam bentuk tabel ya. Jadi tadi kan ada beberapa wadah, ada A, B, C, D, E, F, jadi nanti silakan dituliskan di sini. Kemudian tuliskan juga bentuk tablet cepat larutnya ya, apakah tadi utuh, dibagi 2, serbuk, dan seterusnya. Kemudian untuk suhu airnya, karena mungkin nanti kalian di rumah ada yang punya termometer, ada yang tidak ya, untuk suhu air ini bisa dituliskan apakah dia air panas atau air dingin yang biasa gitu ya, suhu normal gitu. Kemudian untuk volume air dan volume minyak goreng yang ingin saya diskusikan dengan kalian, ya, jadi mengapa sih volume air dan volume minyak goreng ini penting untuk dicatat dan dipastikan itu volumenya sama? Kira-kira kenapa alasannya? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Kan kita kan melakukan percobaannya kan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu kan dicari kayak perbandingannya, Bu. Jadi air sama minyaknya itu harus volumenya sama, soalnya kita kan membandingkan dari laju reaksi tiap-tiap tablet effervescent itu, apabila kalau dia utuh itu lajunya berapa, terus kalau dibelah 2, dibelah 4, atau kalau pakai air panas. Ya, oke, terima kasih Mbak. Siapa ini? Mbak Melani ya? Ya, oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya, tapi ada istilahnya ya, mungkin kalian juga sudah pernah mempelajarinya ya. Jadi volume air dan volume minyak goreng di sini kita istilahkan sebagai variabel kontrol. Artinya dia yang mengontrol hasil percobaan ya. Jadi volume air dan volume minyak goreng ini dipastikan sama karena nanti diharapkan hasil percobaan itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya, variabel bebas yang tadi perlakuannya macam-macam. Jadi untuk volume air dan volume minyak gorengnya ini nanti tidak akan berpengaruh terhadap hasil percobaan.
Sehingga penting untuk kalian untuk menyamakan ya volume air dan minyak goreng di sini. Kemudian nanti silakan dicatat waktu reaksinya ya dalam detik untuk masing-masing percobaan. Kemudian nanti untuk pengamatan kualitatifnya juga bisa ditambahkan untuk masing-masing wadah. Ya. Nah, ini adalah analisis datanya ya. Saya kira cukup mudah untuk analisis datanya. Nanti silakan kalian tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Saya kira ini juga sudah pernah ya di praktik kimia dasar 1, reaksi yang terjadi antara apa dengan apa. Silakan kalian analisis dan tuliskan. Kemudian silakan kalian hitung nilai laju reaksinya ya. Nah, di sini tandanya bukan sama dengan ya, tapi di sini sebanding karena di dalam suatu reaksi, laju reaksi itu berkurangnya konsentrasi tiap satuan waktu. Jadi laju di sini berbanding terbalik dengan waktu, sehingga untuk lambangnya di sini adalah sebanding seperti ini. Ya, kemudian untuk tugas dan pertanyaannya di sini saya hanya menanyakan 2 pertanyaan. Nanti silakan dijadikan sebagai acuan untuk membahas hasil percobaan kalian. Ya, jadi nanti kalian dapat menganalisis kira-kira faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi laju reaksi. Kalian dapat menggunakan fakta kecepatan reaksinya. Dan jelaskan kenapa sih bisa demikian, gitu ya. Ya, mungkin itu tentang percobaan yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Melanie. Kalau semuanya kan kita pakai tabel eversion-nya itu kan kadang ada yang udah punya warna sendiri gitu loh, Bu. Kayak ada yang udah langsung warna kuning atau apa. Nanti kalau umpamanya air biasanya udah kita kasih warna, warnanya campuran gitu nggak apa-apa ya, Bu? Ya, oke. Terima kasih Mbak Melanie, pertanyaan yang bagus. Ya, oke. Fungsinya pewarna di sini itu untuk memudahkan kalian membedakan dari masing-masing perlakuan ya. Jadi saya rasa tidak masalah nanti warna dari tablet effervescent ini akan bercampur dengan warna-warna air yang sudah kalian siapkan. Yang penting kalian masih bisa membedakan antara perlakuan yang satu dengan perlakuan yang lain. Begitu Mbak Melanie. Sama satu lagi, Bu. Ya. Mau tanya, untuk yang serbuk sama yang ditumbuk sama yang minuman panas dalam yang bubuk itu, Bu, itu kan pakai tisu. Tisunya kan harus tisu yang tipis kan, Bu. Nah, kalau pakai tisu makan atau tisu biasa itu kena air itu langsung hancur gitu loh, Bu. Atau pakai tisu yang bagaimana gitu, Bu, biar nggak hancur gitu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Melanie. Ya, memang agak sedikit sulit ya. Karena ketika saya sudah mencobanya ya, ketika dia terlalu tebal juga nanti itu berpengaruh terhadap hasil reaksinya. Jadi kemarin saya sudah mencoba untuk setipis mungkin, jadi tisu biasa tapi setipis mungkin, dan saya bungkus rapat begitu ya. Nah, itu berhasil. Mungkin nanti silakan nanti bisa dicoba dulu. Ya, untuk tisunya saya rasa tisu wajah biasa, tapi bisa digunakan 1 layer saja. Ya, begitu Mbak Melanie. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas ya? Oke, mungkin saya harap bisa kalian ikuti. Nah, itu tadi untuk 2 percobaan pertama. Untuk 2 percobaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Metri. Bu Metri sudah di sini ya? Baik, Bu Fitri. Terima kasih. Ya, silakan Bu Metri. Saya lanjutkan pakai PowerPoint-nya Bu Fitri saja ya. Ya. Oke, Bu Fitri sudah menjelaskan secara detail ya untuk percobaan yang sifatnya kuantitatif. Jadi ada beberapa perhitungan yang harus Anda lakukan pada percobaan 1 dan 2. Untuk percobaan 3 dan 4 ini sifatnya kualitatif. Jadi tidak ada perhitungan yang spesifik untuk percobaan ini, yaitu tentang baterai buah-buahan dan tentang minuman isotonik, seisotonis apa gitu ya. Sebelumnya kalian sudah pernah praktik tentang larutan elektrolit non-elektrolit belum yang pakai lampu itu? Waktu sekolah mungkin? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Suara saya masuk nggak ya? Masuk. Masuk, Ibu.
Waktu percobaan elektrolit non elektrolit, kalian pakai elektroda juga? Iya, Ibu. Ya. Pakai lampunya lampu apa? Iya, Bohlam yang Bu. kecil atau LED yang ada Yang kakinya, kecil. kaki panjang dan kaki pendek? Lampu kecil. Lampu Lampu kecil yang ada kakinya ya. Oke, berarti sudah ada gambaran untuk praktikum baterai buah-buahan. Ya, pada praktikum ini kita akan melakukan percobaan yaitu membuat baterai pada larutan garam dengan bantuan elektroda seng dan tembaga. Kemudian ada juga percobaan dengan menggunakan masih dengan elektroda seng dan tembaga, tapi larutannya adalah larutan jus buah. Larutan jus buah yang kami maksud bukan jus buah yang ada di pasaran seperti buah vita, ABC, ataupun yang di tukang jus ya. Jadi jusnya murni dari buah tanpa tambahan air dan gula. Kira-kira ada yang bisa memprediksi kenapa kok tidak kami tambahi gula dan air? Karena gula kan kalau ditambah gula nanti nggak ada ionnya. Kalau dari sifat larutan ada. yang larutan gula itu? Iya. Gula non Elektrolit. karena gula elektrolit, Ya, Ibu. elektrolit ya. Oke. Sudah punya konsep larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, baterai buah-buahan ini merupakan dari salah satu aplikasi sel volta dari konsep redox gitu ya. Jadi kita harapannya bisa mengaplikasikan konsep redox di percobaan ini karena percobaan tahun sebelumnya juga redox tapi bisanya dilakukan di laboratorium karena menggunakan alat titrasi. Nah, untuk baterai buah-buahan yang inisiasinya kalian cukup mengamati video yang kami sajikan nanti di Bismart, tapi untuk proyeknya masih akan tetap bisa dilakukan di rumah karena sudah kami rancang sedemikian rupa. Oke, sepertinya bisa 1 hari mengerjakannya. Ya, pernah terpikirkan bagaimana baterai ponsel atau baterai laptop kalian tetap dapat menyala tanpa terhubung dengan listrik? Kenapa? Kok bisa bertahan tanpa colokan listrik gitu? Ada energinya di dalam baterainya mungkin, Bu. Ya, salah satunya ada energi dalam baterai yaitu energi listriknya. Dari mana listriknya tetap ada pada elektronik portable kalian, pada handphone kalian? Ya, jadi dalam baterai itu terdiri dari salah satu rangkaian sel volta yang tertanam di dalamnya ya. Rangkaian ini yang menghasilkan muatan energi listrik dari satu reaksi kimia yang terjadi. Muatan tersebut kenapa kok bisa ada dalam perangkat tersebut? Karena adanya kutub positif dan kutub negatif yang di dalamnya ada elektron atau ion yang bergerak. Ya. Jadi dalam baterai itu ada 2 elektroda, yaitu dalam logam ataupun dalam karbon. Nah, elektroda serta larutan elektrolit yang ada di dalamnya atau zat elektrolit yang ada di dalamnya, keduanya bersifat konduktif. Artinya mereka memungkinkan elektron untuk saling mengalir dalam kabel yang satu dengan kabel yang lainnya. Karena kan kita tahu kalau baterai itu ada kutub positif dan kutub negatifnya, otomatis nanti juga kabel yang kita rangkai harus disesuaikan dengan kondisi elektroda. Apakah dia termasuk anoda atau katoda, dan di manakah dia dihubungkannya, apakah ke kutub positif atau ke kutub negatif. Nah, baterai buah-buahan ini tujuannya adalah supaya kita semua bisa menentukan potensial dari baterai logam dan air garam ataupun baterai logam dengan jus buah yang kami sediakan begitu. Kaitannya tadi dengan reaksi reduksi oksidasi, kemudian dari daya hantar listriknya dan untuk diperoleh potensial listriknya. Elektron itu kan dihasilkan dari reaksi kimia yang disebut reaksi redoks ya, reduksi dan oksidasi. Di mana muatan negatif dalam bentuk elektron berpindah dari satu bahan kimia ke bahan kimia lainnya. Nah, jika ada 2 elektroda seperti gambar di slide selanjutnya, gitu ya. Elektroda tempat reaksi oksidasi itu disebut sebagai apa? Anoda atau katoda?
Anoda, Bu. Oke. Kemudian kalau tempat terjadinya reaksi reduksi disebut sebagai katoda karena yang oksidasi tadi anoda. Nah, di gambar itu sudah saya sediakan katodanya adalah plat Cu sedangkan anodanya adalah plat Zn. Tepat atau tidak? Kemudian bagaimana reaksi redoks yang terjadi di keduanya? Pertama, saya tanya yang anoda dulu. Kalau anoda tadi kan katanya tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, saya tuliskan di situ plat Zn itu sebagai anoda. Reaksi oksidasi yang terjadi pada plat Zn adalah Zn2 plus 2E. ya. Kemudian platnya yang mana? Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Iya, Mbak Linda. Kan ada dua plat, yang satu warnanya saya lingkari orange, kemudian yang satu saya lingkari hitam. Jadi plat anoda itu yang mana? Plat Zn itu yang mana? Yang orange. Kenapa? Anoda Sudah yang... pernah lihat seng sebelumnya? Bentar, Bu, bentar. Oke. Negatif tuh yang hitam deh, Bu. Ya. Plat seng sebagai anoda itu yang hitam, dia terhubung ke kutub Negatif. negatif. Kemudian plat Cu-nya berarti yang orange peach ya. Ya. Ya, orange peach ini sebagai plat Cu sebagai katodanya. Nah, plat Zn dan Cu kenapa kita gunakan? Karena ini adalah plat yang relatif paling umum digunakan karena kepadatan energinya yang tinggi. Jadi baterai antara plat kedua ini dengan air garam, yang kita tahu bahwa air garam itu larutan elektrolit ya. Jadi bisa membantu kita untuk mengukur arusnya yang sebenarnya seperti apa dari kedua plat ini. Nah, ketika plat anoda atau plat seng ini disambungkan kepada kutub yang negatif, kemudian katodenya atau plat Cu-nya ke kutub yang positif, kira-kira apakah lampu yang kita rancang, yang kita hubungkan dengan kabel buaya, itu kan kabel buayanya ada yang merah dan ada yang hitam ya, dihubungkan kepada multimeter, apakah akan terdeteksi berapakah potensial yang terdeteksi dalam multimeter tersebut? Ditinjau dari sifat larutannya. Ya, tentu mungkin ini akan bisa ya, karena kita tahu secara teoritis bahwa plat seng sebagai anoda, terus katodanya di tembaga, air garam sebagai elektrolitnya, anoda teroksidasi melepaskan yang namanya elektron ditransfer ke katoda. Terus di sini elektronnya diambil oleh oksigen dari udara dalam larutan elektrolit, sehingga terjadi kontak dari permukaan elektroda dari larutan elektrolit tersebut yang menjadikan adanya OH minus. Elektroda tembaga tidak ikut serta dalam reaksi, tapi berfungsi sebagai memfasilitasi adanya oksigen, reduksi oksigen dalam rangkaian tersebut. Gitu. Nah, bagaimana sih kita melakukan percobaan ini? Jadi kami punya dua buah gelas gitu ya, 12 gelas. Yang pertama ini isinya larutan air garam, kemudian satu lainnya adalah larutan jus buah. Keduanya tetap memiliki plat tank dan plat tembaga di sebelah kiri dan kanan saling berhadapan, tapi mereka tidak boleh saling bersentuhan. Adakah yang tahu alasannya kenapa keduanya tidak boleh bersentuhan? Kalau kutub positif sama negatif ketemu, langsung gitu ya, nempel, kira-kira akan konslet atau enggak? Itu alasan paling mendasarnya ya, kenapa keduanya tidak boleh saling menempel. Jadi nanti dibuatnya kita jepit pakai
Bisa solatif atau bisa juga jepitan foto yang dari kayu itu, yang penting dia bukan logam. Oke. Nah, di slide selanjutnya kita akan melihat apa sih yang akan kita analisis. Oke. Oke, ini slide selanjutnya. Percobaan apa sih yang akan kita lakukan seperti apa dan apa yang kita cermati gitu ya. Jadi di sini ada multimeter yang terhubung dengan plat seng dan plat tembaga yang di dalamnya sudah terdapat larutan air garam. Dan kenapa sih pakai lampu? Lampu itu untuk mendeteksi apakah rangkaian yang kita buat itu tanpa menggunakan multimeter gitu ya. Jadi langsung klip buayanya nempel ke kaki-kaki lampu, lampunya bisa menyala. Kalau lampunya bisa menyala berarti rangkaiannya sudah oke untuk digunakan untuk uji multimeter. Lampu itu hanya untuk ngetes aja, rangkaiannya udah oke atau belum. Ya, pertama kita ada perlakuan yang pertama yaitu tanpa perlakuan, artinya air dalam gelas, terus dimasukkan elektrodanya. Kemudian kita sambungkan ke multimeter berapa arus yang terukur. Nah, kemudian yang perlakuan kedua adalah dengan memasukkan sedotan ke dalam gelas, tapi kita hanya mengaduk-aduk larutan. Perlakuan kedua dan ketiga ini adalah sebagai dorongan untuk inisiasi untuk kalian, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kuat arus yang dihasilkan dari suatu rangkaian yang kita buat gitu. Karena yang ketiga kita akan mencoba meniupkan udara ke dalam larutan yang ada di dalam gelas. Begitu. Jadi ini untuk menginisiasi kalian. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kuat arus yang dihasilkan begitu. Nah, 3 perlakuan ini masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing sampel, yaitu larutan air garam dan larutan jus buah. Sehingga nanti yang dicatat adalah kondisi elektroda saat pertama kali kalian mau pakai gitu ya, apakah dia berwarna krem, orange, ataukah berwarna silver, apakah dia kasar, ataukah dia tebal, kemudian nanti diamati. Setelah direndam selama 1-3 hari, apakah elektroda itu ada perubahan karena dia dimasukkan ke dalam larutan yang kita sebut sebagai sampel tadi, air garam dan jus buah gitu. Kemudian yang kedua, mencatat tabel data hasil pengukuran. Karena kalian hanya mengamati video, nanti silakan buat tabel. Tabelnya sudah ada di diktat. Saya harap kalian sudah bisa mengunduh petunjuk praktikum 3 dan 4 di Bismart ya. Di situ kan ada tabel 1, 2, 3 untuk perlakuan 1, 2, 3. Dari tabel tersebut, silakan nanti diubah menjadi grafik X dan Y untuk melihat kira-kira kuat arus yang dihasilkan paling tinggi itu rata-ratanya pada kondisi apa dan pada larutan apa. Dibuktikan dengan arus yang terukur dalam multimeter. Begitu? Sampai di sini bisa dipahami sebelum kita masuk ke percobaan selanjutnya. Di rumah tidak ada multimeter kan ya, jadi kami merancangnya untuk menyaksikan video saja. Ya, kalau udah geleng-geleng nih kayaknya udah paham ya, maksudnya udah, karena sudah ada gambaran waktu SMA sudah belajar tentang larutan elektrolit dan alat uji lampu. Di sini kita ukur arusnya. Dan untuk melihat arus paling stabil dan paling bagus itu di kondisi seperti apa begitu. Itu yang menjadi pembahasan. Nah, apa sih yang kalian tulis? Di petunjuk praktikum sudah kami tuliskan beberapa pertanyaan terkait dengan percobaan tema ini. Itu akan menjadi bagian dari bahan pembahasan. Apa sih yang harus kalian amati, apa sih yang harus kalian tulis? Seperti petunjuk gitu ya, petunjuk untuk membahas apa yang harusnya dibahas begitu. Kalau begitu kita masuk ke praktikum terakhir, yaitu praktikum isotonik seisotonik apa? Pernahkah kalian untuk mendengar gitu ya tentang larutan isotonik? Bagaimana dengan larutan hipertonik maupun hipotonik? Tentu kalau kalian lihat TV gitu ya, banyak iklan minuman isotonik yang klaimnya untuk mengganti elektrolit dalam tubuh yang hilang. Lalu apa yang dimaksud dengan isotonik?
hipertonik dan hipotonik. Siapa yang mau mencoba? Ini kaitannya dengan sistem osmosis gitu ya. Mbak Romala Dewi, pernah mendengar minuman isotonik? Pernah, Ibu. Kalau isotonik ditinjau dari konsentrasi larutannya, dia sifatnya apa? Maksudnya sama dengan tubuh atau lebih tinggi konsentrasinya? Bisa diulang, Ibu? Ya. Pernah mendengar istilah isotonik ya? Kalau dilihat dari konsentrasi terlarutnya dengan tubuh nih, dia lebih tinggi, lebih rendah, atau sama? Sama. Oke, sama ya. Oke, bisa dilihat dari kata hiper, iso, dan hiponya. Kita mulai dari sistem osmosis ya. Osmosis kan terdiri atas peristiwa transport pasif di mana molekul air berdifusi melewati membran selektif semi permeable. Nah, dalam sistem osmosis dikenal larutan hipertonik, yaitu larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu tinggi, kemudian ada larutan hipotonik, larutan dengan konsentrasi terlalu rendah, dan juga larutan isotonik, yaitu dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut yang sama. Misalnya kita punya larutan gula gitu ya, untuk praktikum ini. Jika terdapat dua larutan gula yang tidak sama konsentrasinya, maka keduanya akan sama-sama melewati membran untuk mencapai keseimbangan gitu ya. Dalam proses osmosis hipertonik misalnya, sebagian besar molekul air akan tertarik ke molekul gula atau terlarutnya. Sehingga hanya sedikit molekul air yang bebas dan bisa melewati membran. Sedangkan pada larutan hipotonik, nah larutan hipotonik ini kebalikannya karena dia lebih rendah, jadi banyak molekul air yang bisa bebas atau tidak terikat oleh molekul zat terlarutnya yaitu gula. Sehingga nanti apa sih yang terjadi pada sel tumbuhan atau hewan jika dilarutkan pada larutan hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Mungkin untuk larutan hipotonik gitu ya akan lebih banyak yang masuk daripada larutan yang keluar karena tadi kan airnya tidak terikat dengan zat yang terlarut. Kemudian larutan isotonik bisa jadi akan sama karena keduanya akan seimbang yang keluar dan yang masuk. Dan untuk yang hipertonik karena dia konsentrasinya di luar lebih tinggi, otomatis akan sedikit air yang keluar gitu. Ini adalah sampel yang akan kita lakukan karena ini adalah percobaan yang bisa dirancang di rumah. Jadi inisiasi maupun praktikum proyek kalian bisa lakukan di rumah. Pertama kita punya sampel, contohnya adalah kentang. Kentang ini sudah dipotong dan dikupas gitu ya, dipotong dadu 1 kali 1 cm. Kemudian ada larutan. Ini nanti kita akan sepakati apakah satu kelompok menggunakan larutan garam, kelompok lainnya menggunakan larutan gula, atau dalam satu kelompok menggunakan keduanya. Jadi sebenarnya gelas yang dipakai itu ada 4. Yang pertama adalah larutan dengan konsentrasi 10%, kemudian 5% dan 1%. Yang keempat adalah aquades saja. Dengan sampel tumbuhan yaitu bisa kentang, bisa bengkoang, bisa terong, ataupun timun mungkin tumin yang sudah dilepas biji-bijinya di bagian tengah itu. Nah ini adalah telur untuk sel hewan. Kami merekomendasikan telur puyuh karena tidak perlu memakan cuka yang banyak. Kenapa kalau kita pakai cuka? Cuka ini kita gunakan pertama kali untuk mengupas kulit bagian luar telur. Sehingga yang tersisa adalah seperti yang gambar sebelah kiri, seperti telur rebus ya, padahal dia masih ada lapisan kulit dalamnya yang warna putih itu. Kenapa kok bisa lepas sih cangkang telurnya? Ada yang pernah mempelajari ini? Karena kalau kita nggak kupas dulu, apakah memang larutannya nanti bisa saling transfer gitu ya? Nggak bisa, makanya kita harus buka dulu. Saat cangkang telur ini direndam dalam air cuka, kalsium karbonat gitu ya, dalam kulit telur itu bereaksi dengan cuka, membentuk garam kalsium karbonat. Sehingga
Yang tersisa adalah protein yang mengikatnya saja. Jadi protein yang mengikat ini adalah kulit bagian dalam telur yang tetap bertahan terhadap asam cuka gitu. Kehilangan kulitnya kemudian berubah menjadi seperti telur rebus padahal dia masih mentah. Nah, yang kita amati adalah tekstur dari ukuran sampelnya itu. Ya, Mbak Habibah ada yang mau disampaikan? Mohon maaf Bu, Ya. saya kepencet. Oke. Jadi yang pertama diamati adalah tekstur dari sampel yang kalian pakai, entah itu kentang atau terong atau bengkuang, seperti apa keadaannya setelah dipotong dadu, dan juga telur yang sudah terkelupas kulitnya gitu ya. Kemudian beratnya ditimbang dulu. Kalau di rumah kan tidak ada timbangan digital ya, kira-kira bagaimana kalian menimbang kubus kentang ini? Coba diingat bagaimana menimbang kubus di praktikum kimia dasar 1. Memakai penggaris itu yang dikaitkan dengan ini. Iya, dengan penggaris bisa ya. Itu bisa diaplikasikan lagi. Kemudian bagaimana dengan telur? Kalau telur kan nggak mungkin ya kita gantung pakai benang di dalam menggunakan penggaris. Yang ada nanti takutnya dia pecah malah. Karena dia mentah lagi ya. Masukin plastik bisa nggak, Bu? Plastiknya ada beratnya nggak? Ada ya. Oke, kami memberikan salah satu alternatif gitu ya. Kalau telur puyuh itu kan kecil ya. Terus kalau misalnya punya timbangan kue di rumah, timbangan kue itu kan range-nya cukup besar ya. Jadi tidak begitu mendetail seperti timbangan digital. Jadi silakan misalnya persiapkan saja 10 telur puyuh gitu ya. Ditimbang dalam satu keadaan yang sama di dalam timbangan kue itu. Nah, nanti kan bisa tercatat kalau timbangan kue berapa yang terukur. Nah, bisa dibagi rata-ratanya, dibagi 10 saja. Nanti diperoleh rata-rata massa dari si telur puyuh itu sebelum kalian lakukan berikan perlakuan gitu ya. Karena ini tidak kuantitatif, tidak apa-apa seperti itu. Nah, berapa lamakah kentang dan telur ini? Mereka harus di gelas yang berbeda ya, kentang sendiri, telur sendiri gitu. Berapakah lamanya telur atau kentang ini direndam dalam air garam atau dalam air gula? Pastikan semuanya terendam ya, tidak ada yang tidak terendam. Artinya airnya harus dilebihkan dari banyaknya, dari besarnya sampel yang kalian masukkan ke dalam gelas gitu. Sekitar 30 menit silahkan angkat sampel kalian, kemudian dikeringkan dulu baru ditimbang lagi masanya. Diulangi selama 4 jam percelupan. Jadi 4 jam perendaman itu selama 30 menit kita lihat berapa banyak perubahannya. Jadi kan kita terlihat nih, apakah dia semakin besar selama 4 jam itu atau dia malah semakin menyusut. Nah, itu bisa kalian simpulkan apakah larutan itu benar-benar isotonis atau malah hipertonis atau hipotonis gitu ya. Tadi kan sudah tahu konsepnya bahwa untuk sel hewan atau sel tumbuhan yang direndam dalam larutan hipertonis, maka dia akan menjadi lebih ciut atau lebih besar. Ya, dalam larutan hipertonik itu terjadi yang namanya krenasi, dia akan menciut gitu ya. Kalau hipotonik dia akan sangat membesar gitu ya. Kalau isotonik cenderungnya sih tidak begitu bertambah besar atau tidak begitu bertambah kecil. Tapi nanti kita lihat berdasarkan apa yang sudah kalian coba, itu yang kalian bahas gitu ya. Jadi dibandingkan dengan teorinya seperti apa, ada gap nggak di antara teori dan yang hasil percobaan kalian. Jadi hitungannya untuk percobaan isotonis ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi persiapannya tidak perlu mepet ya, walaupun ada 4 praktikum, karena sudah diberi keringanan, tidak perlu membuat alat dan bahan dan prosedur di laporan sementara. Juga untuk problem solving, laporan sementaranya adalah hasil diskusi kelompok kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang kami sampaikan semua tentang praktikum inisiasi. Untuk yang proyek akan kami sampaikan selanjutnya saat hari H proyek. Sudah bisa dimengerti? Insya Allah sudah, Bu. Oke, mudah ya untuk yang 2 praktikum terakhir.
Saya kembalikan kepada Bu Fitri kalau tidak ada yang ditanyakan. Pak Heru sudah tidak terlihat, Bu Fitri. Ya, oke. Terima kasih Bu Metri ya sudah membantu menyampaikan kira-kira gambaran untuk percobaan 3 dan 4 ya, meskipun itu kualitatif. Percobaan 3 tadi kita lebih ke konsep sel volta ya Bu Metri, dengan aplikasi redox. Kemudian yang terakhir itu tentang konsep tekanan osmosis. Ya, dari keseluruhan percobaan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kita minggu depan agendanya sudah masuk ke percobaan tema 1 ya, yaitu energi dalam makanan. Jadi nanti seperti biasa, sebelum percobaan nanti kalian ada pretest ya, melalui Bismart. Dan mungkin nanti saya juga akan memberikan suatu angket dulu sebelum kalian melakukan percobaan. Begitu. Pak Heru masih di sini tidak ya? Halo Pak Heru. Halo Bapak. Bapak mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak dari Bapak? Saya amati, saya ikuti, sepertinya sudah jelas, hanya mungkin nanti kalau yang 2, 3, 4 itu nanti kalau dekat ya nanti diingatkan lagi. Terutama untuk yang pertama, jadi sebetulnya sudah cukup jelas kalau besok acara pertamanya kan baru mengamati video ya. Iya betul Bapak. Dan tadi juga perhitungan-perhitungan yang disampaikan Bu Fitri juga kelihatannya sudah cukup jelas, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh yang ada di rumah. Tapi akan lebih baik kalau itu tadi yang dicoret-coret di PPT bisa mereka dapatkan. J. Dulu aja. J. Baik. Terima kasih. Maaf saya ini ada yang juga dapat yang lain. J Bapak. J. Terima kasih Bapak atas masukannya. Ya nanti untuk PowerPoint-nya ya. Untuk PowerPoint yang tadi sudah saya ada perhitungannya ya, analisis datanya nanti akan saya upload di Bismart. Ya, jadi nanti silakan kalian bisa mendownloadnya dan mengakses di Bismart. Begitu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, oke, minggu depan kita agendanya itu ya, mulai masuk percobaan pertama. Karena kalian minggu depan praktikum inisiasi energi dalam bahan makanan, jadi nanti kalian mungkin kita akan ketemu secara interaksi virtual dulu sebentar untuk penjelasan teknisnya, baru kemudian nanti kalian bisa lanjutkan untuk mengamati videonya melalui Bismart. Ya, mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan? Saya tawarkan lagi terakhir kalinya. Izin bertanya Bu, iya, berarti minggu depan itu untuk pretestnya cuma pretest di tema 1 atau sudah keseluruhan? Tema 1 saja? Iya, oke Mbak Melanie. Ya, untuk pretestnya hanya untuk tema 1 ya. Jadi untuk termokimia ya, energi dalam bahan makanan. Jadi untuk tema 1. Nah, untuk pretestnya itu nanti akan dilakukan setiap sebelum kalian melakukan percobaan inisiasi. Ya, jadi untuk masing-masing tema. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ji, Bapak? Tambahan Bu Fitri, untuk sepertinya ada asisten di situ ya? Oh iya betul. Tadi ada yang saya. Adakah Mbak, siapa tadi ya? Ada asisten, tolong diingatkan, karena mereka juga sepertinya belum pernah praktikum yang model begini. Jadi, iya. Tolong disapa. J, Bapak, terima kasih, saya malah hampir lupa. Siapa tadi ya? Asistennya Mbak Azizah, adakah di sini? Tadi saya sudah berikan linknya. Iya, Bu. Oh iya, Mbak Alifi Nur Azizah. Ya, terima kasih Mbak Azizah sudah bergabung ya di asistensi hari ini. Jadi teman-teman pendidikan kimia semua, kita untuk praktikum kimia dasar 2 ini ada 3 asisten ya, ada Mbak Azizah, terus ada siapa lagi? Mbak Kundi sama Ajeng, Bu. Oke, Mbak Kundi dan Ajeng apakah bergabung di sini? Saya, Bu. Iya, oke, ada Mbak Kundi ya. Oke, satu lagi Mbak Ajeng. Ajeng mana Ajeng? Sepertinya gangguan sinyal Bu dari tadi. Iya. Oke. Ya, itu jadi
daerahnya susah sinyal. Oke, jadi ada Mbak Kundi, Mbak Aziza, dan Mbak Ajeng ya. Teman-teman semua nanti akan dibersamai oleh 3 orang asisten kakak kelas kalian. Ya, jadi mungkin untuk Mbak Kundi dan kawan-kawan, untuk praktikum kimia dasar 2 ini kan mungkin kalian dulu tidak begini ya praktikumnya, jadi nanti kita bisa diskusikan lagi ya kira-kira gambarannya seperti apa. Nanti saya masukkan ke Bismart saja, jadi Mbak Kundi dan kawan-kawan bisa membaca petunjuk praktikumnya. Ya, untuk teknisnya lebih lanjut nanti kita diskusi lagi. Baik, terima kasih Pak Heru sudah mengingatkan, saya malah hampir lupa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai sekian ya. Sampai bertemu minggu depan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, sama-sama.